Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pembangunan infrastruktur masih menjadi andalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, berbagai pembangunan proyek besar terus digenjot Pak Jokowi. Beberapa proyek besar yang menjadi kebanggaan Indonesia yang sukses dibangun di era Presiden Jokowi. Kira-kira proyek apa saja? Berikut ini adalah 8 proyek besar yang dibangun pada masa Presiden Jokowi yang menjadi kebanggaan Indonesia. 1. Stadion JIS. Jakarta International Stadium atau JIS, adalah sebuah stadion sepak bola, yang berlokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Secara historis, proyek pembangunan Stadion Internasional Jakarta, diawali pada 2008, saat Jakarta berada di bawah pemerintahan Fauzi Bowo. Tercatat 4 gubernur DKI Jakarta, memiliki peran masing-masing dalam pembangunan stadion ini. Lahan yang kini menjadi JIS, dulunya merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa, dengan luas total 66,6 hektare. Kawasan itu merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial, dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta. Stadion ini akan menampung kurang lebih 82.000 penonton, memiliki 3 tingkatan tribun. Selain itu terdapat tribun VIP, dan tribun untuk disabilitas. 2. Sirkuit Mandalika. Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan ini, memiliki kelas homologasi kelas A dari FIM. Selain digunakan sebagai tempat penyelenggaraan MotoGP, sirkuit ini juga menjadi tuan rumah berbagai pagelaran lain, seperti World Superbike, Kejurnas Mandalika Racing Series, Shell Eco Marathon, dan National Track Day. Mandalika pertama kali menggelar Grand Prix sepeda motor Indonesia pada Maret tahun 2022, setelah sukses menyelenggarakan kejuaraan dunia Superbike pertamanya pada bulan November tahun 2021. Saat peresmian, sirkuit ini memiliki panjang 4,3 km dengan 17 tikungan, dengan kapasitas 50.000 tempat duduk di tribun, dan total mencapai 195.700 orang. Bangunan pit sirkuit Mandalika, yang terbentang sepanjang 350 meter, memiliki 2 lantai, dengan kapasitas 50 garasi. Bangunan pit tersebut dapat dialihfungsikan menjadi pusat konferensi, saat tidak menggelar balapan. 3. Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi, pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta api ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km per jam dan memiliki relasi Tegal-Luar Halim. Layanan kereta api berkecepatan tinggi ini, dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, yang 60% sahamnya dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sementara sisanya dipegang oleh Beijing Yawan Ltd. Trase layanan ini adalah fase pertama, dari serangkaian jalur, di sistem kereta api berkecepatan tinggi di Pulau Jawa. WUS adalah singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Tarif yang akan ditetapkan, berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Namun tarif tersebut masih dikaji, di berbagai aspek. Tarif awal yang dikenakan, sebesar Rp150.000, sebagai tarif promo pada masa awal pengoperasian. 4.
4. Drone Elang Hitam. Elang Hitam adalah pesawat udara nirawak, buatan PT Dirgantara Indonesia, hasil kerjasama dari konsorsium 6 lembaga, dan PT Dirgantara Indonesia. Drone ini pertama ditampilkan pada Desember tahun 2019 di hanggar PT DI Bandung. Drone tersebut merupakan hasil kolaborasi pembentukan konsorsium antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Persero. Hadirnya drone Black Eagle, yang memiliki arti elang hitam ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi di sektor pertahanan. Drone ini memungkinkan dilaksanakannya operasi pengawasan yang lebih efisien, baik di darat, laut, maupun udara, guna menjaga kedaulatan NKRI. Dengan menggunakan drone, risiko kehilangan jiwa dalam operasi keamanan dapat diminimalkan karena pesawat dioperasikan tanpa adanya pilot. Lima, Observatorium Timau NTT, pusat pengamatan antariksa, yang dibangun berbentuk bulat hijau, dengan atap seperti kubah, di tengah perbukitan asri kawasan Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sepintas bentuk bangunan itu mirip seperti Observatorium Bosca, di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Salah satu instrumennya terdapat teleskop 3,8 meter, yang dapat digunakan untuk mengamati objek tata surya, bintang, gugus bintang, ekstrasolar planet, galaksi, dan lainnya. Diharapkan kedepannya wilayah Observatorium Nasional Timau bisa menjadi objek wisata astronomi dan membantu perekonomian daerah setempat. Selain untuk kepentingan ilmiah, kehadirannya dapat dimanfaatkan untuk memantau benda-benda langit buatan manusia seperti satelit, atau meneliti objek-objek angkasa yang sekiranya bisa membahayakan keamanan wilayah Indonesia. 6. Tamrin 9 Tower. Tamrin 9 adalah sebuah komplek pengembangan terpadu, yang terletak di Jalan Tamrin, Jakarta. Kompleks seluas sekitar 570.000 meter persegi ini, berisi fasilitas perkantoran, retail, residensial, hotel, olahraga, dan hiburan. Konstruksi Tower 1 selesai pada tahun 2022, menara ini akan memiliki tinggi 385 meter, dengan 75 lantai. Menara ini didesain oleh Confedersen Fox Associates. Bagian bawah menara akan disewakan sebagai perkantoran, sementara bagian atas akan ditempati oleh Waldorf Astoria Hotel. Menara ini pun mendapat sertifikasi platinum. Tamrin 9 Tower menjadi gedung tertinggi di Indonesia saat ini, mengalahkan Menara Gama. Proyek LRT. Presiden Jokowi juga meresmikan proyek LRT pada tanggal 28 Agustus tahun 2023. Proyek yang dibangun sejak 2015 ini menghubungkan wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. LRT sempat menjadi kontroversi karena diduga salah konstruksi di bagian jembatan lengkung sehingga membuat laju kereta melambat. Selain itu, tinggi pintu masuk hanya 1,6 meter. Kini LRT memperluas pembangunan jalur dari Kelapa Gading ke Manggarai. Jokowi juga mendorong pembangunan perpanjangan rute LRT hingga Bogor setelah pemilu 2024. 8. Tol Outerring Jakarta. Jalan tol lingkar luar Jakarta adalah rangkaian jalan tol yang melingkari bagian luar Jakarta. Saat ini, Tol JOR sudah sampai gerbang tol Cakung yang termasuk kawasan Jakarta Timur. JOR terbagi menjadi 4 bagian besar, ruas Pondok Pinang Pasar Rebo dikelola oleh PT Hutama Karya, ruas Pasar Rebo Rorotan dikelola oleh PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, ruas Kembangan Penjaringan dikelola oleh PT Jakarta Lingkar Barat 1, dan ruas Kembangan Ulu Jami dikelola oleh PT Marga Lingkar Jakarta, yang merupakan anak perusahaan Jasa Marga. Jalan tol lingkar luar Jakarta menjadi salah satu pilihan bagi warga Tangerang atau Jakarta yang menuju Bekasi, Bogor dan kota-kota di Pantura dan jalur selatan Jawa.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.